Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu Guru. Bagaimana kabar kamu, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ya kan kemarin kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah sekarang kita akan membahas konsep ilmu ekonomi, tentang pengertian ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, dalam pembelajaran, Bu Guru berharap kamu dapat memahami pengertian ilmu ekonomi dan memahami pembagian ilmu ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith menjabarkan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia di sini merujuk pada usahanya untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan tak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut Amwal. Menurut Amwal, ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menentukan sebuah keputusan yang efektif. Keputusan efektif ini diambil guna mengelola sumber daya yang sudah tersedia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat. Kemudian yang kedua, pengertian ilmu ekonomi secara umum. Ilmu ekonomi secara umum yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan atau dalam bahasa Inggris scarcity. Kemudian pengertian ilmu ekonomi secara umum yaitu kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Nah, Guru mau tanya, ilmu ekonomi kan dibagi menjadi berapa? Menjadi 3 Bu Guru. Ya, apa saja? Deskripsi, teori, sama terapan. Ya, benar. Ilmu ekonomi kan dibagi menjadi 3. Ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif yaitu sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi tentang data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, maka data yang diperoleh tentang kenyataan atau fakta ini harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi ini adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi yang berhubungan dengan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Sudah paham kan? Bu, mau tanya Bu, Ya. Perbedaannya ilmu ekonomi makro sama ilmu ekonomi mikro itu apa Bu? Ya, bagus. Bentar ya saya jelaskan. Ilmu ekonomi makro itu ilmu ekonomi dengan pembahasan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus pada perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan ilmu ekonomi mikro yaitu membahas perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Gimana, sudah paham? Kalau permasalahan yang terjadi dalam ekonomi mikro itu apa aja Bu? Nah, permasalahan yang terjadi dalam ekonomi mikro itu yang pertama, harga dasar dan
harga dasar dan harga tertinggi. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar. Yang ketiga, praktik monopolistik. Dan yang keempat, panjangnya saluran distribusi. Iya Bu. Sudah paham? Paham. Baik. Kemudian lanjutkan ya, yang ilmu ekonomi terapan. Ilmu ini yaitu pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya yaitu yang ekonomi sedang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Baik, materi ini kan sudah selesai. Ibu akan memberikan pertanyaan ya, pilihan ganda saja. Bu guru akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Iya Kamu jawab dengan teliti dan benar ya. Iya. Ya, ini pertanyaannya, jawab satu-satu. Jawabnya abjadnya saja ya. Iya Bu. Aduh Bu, nggak bisa nomor 9 itu. Nomor 9. Teori ekonomi makro umumnya menganalisis 4 hal berikut. Tadi loh yang kita bahas makro tadi. Oh iya Bu, paham. Sudah Bu. Sudah. Sudah. Baik, kita akan bahas bersama-sama ya. Iya, Dari nomor 1 tadi. Berikut ini adalah tujuan mempelajari ekonomi. Jawabnya C, mengetahui peristiwa ekonomi dan memecahkan masalah. Benar, Ya, Bu. benar. Gimana, sudah selesai? Sudah Bu. Ya udah, kita cocokkan bersama ya jawabannya Iya. ya. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2 C. Benar. Nomor 3 E. Nomor 4 B. Nomor 5 B. Nomor 6 D. Nomor 7 D. Nomor 6 D. Iya Bu. Nomor 7 D. 8 C. Nomor 9 E. Nomor 10 E. Ya, baik. Ya, benar semua ya. Iya Bu. Ya, Benar pintar. Ya sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini ya. Iya Bu. Guru minta maaf bila ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.